Aura Mu Yao sangat kuat, seolah kembali ke mode pertarungan saat dia berada di dunia akhir zaman. Dalam pertarungan hidup dan mati, Mu Yao tidak akan pernah melemah atau mundur setengah langkah pun. Dia tidak pernah berniat mengandalkan siapapun di sekitarnya untuk melindungi hidupnya. Tapi yang membuatnya terkejut, keempat pembunuh itu ternyata semuanya memiliki kekuatan tingkat 4. Dan keempat orang itu sendiri kini terpana. Mereka tidak menyangka Mu Yao yang selalu diberitakan sebagai sampah tak berguna, justru mampu menghindari semua serangan mematikan mereka dengan cara yang sangat aneh. Hal itu membuat mereka merinding. Meski kekuatan Mu Yao saat ini belum mencapai tingkat 1, tapi di dalam dirinya tersimpan jiwa seorang penyintas dunia akhir zaman. Pengalaman tempurnya sangat kaya, tubuhnya sudah membentuk refleks bawah sadar, sehingga dalam pertarungan, tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Mu Yao terus-menerus menghindar dari serangan mereka. Gerakannya cepat, keras, dan tepat sasaran. Pisau dapur di tangannya seolah menjadi benda hidup. Sementara itu dia juga mulai mengumpulkan kekuatan elemen kayu dari sekitarnya. Meski menggunakan cara khusus ini akan meninggalkan efek samping yang besar, membuatnya menjadi sangat lemah untuk waktu yang lama setelahnya. Tapi kalau tidak dalam keadaan terdesak, Mu Yao tidak mau menggunakan cara ini. Keempat pembunuh yang tadinya mengira bisa membereskannya dengan mudah, kini terpaksa serius. Mereka mulai mengeluarkan kekuatan asli mereka. 4 serangan mematikan dari 4 penjuru hampir mendarat di tubuh Mu Yao. Tepat di detik yang sangat genting itu, tiba-tiba terdengar suara angin salju membelah udara. Angin kencang menyapu kabut hitam tersebut. Kepingan salju mulai berjatuhan dari langit. Saat kepingan salju itu hinggap di tubuh keempat pembunuh, gerakan mereka seketika membeku. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Keempat orang itu sama-sama tersentak ketakutan. Ada apa ini? Kenapa tidak bisa bergerak? Salah satu dari mereka menyadari sesuatu, suaranya gemetar ketakutan. Ini domain es dan salju. Domain es dan salju. Bukankah itu tingkat kekuatan yang hanya ada dalam legenda? Mu Yao merasakan angin salju di sekitarnya dan terdiam sejenak. Bahkan dia bisa mencium aroma es dan salju yang sangat harum di udara. Dia mendongak. Kepingan salju turun perlahan mengikuti hembusan angin, merasuk ke dalam tubuh dan memberikan rasa segar yang sangat nyaman. Tapi anehnya, meski angin salju terasa, sama sekali tidak ada rasa dingin. Dan aroma memesona yang mengapung di udara itu terasa sangat familiar bagi Mu Yao. Seolah pernah diciumnya di suatu tempat sebelumnya. Mu Yao mengulurkan tangan, membiarkan kepingan salju yang jatuh hinggap di telapak tangannya. Tepat saat itu, terdengar suara robekan di udara. Seolah ada retakan yang terbuka di langit. Kemudian Mu Yao melihat sesosok pria yang sangat tampan muncul dari celah itu. Dia mengenakan jubah putih bersih seperti salju, dengan bordir motif es dan salju yang samar-samar di kain sutranya. Saat angin berhembus, motif tersembunyi itu seolah bergerak dan mengalir. Rambut panjangnya yang berwarna putih seperti salju mengalun lembut ditiup angin, membuatnya tampak seperti bukan makhluk dunia ini. Bagaikan sosok yang lahir dari salju dan es yang telah membeku ribuan tahun. Saat pria itu memandangnya, di matanya yang indah melintas cahaya biru es yang berkilat, jernih bagai air yang tenang. Sekali matanya bergerak saja sudah cukup untuk memikat jiwa siapapun yang melihatnya. Mu Yao memandangi pria asing yang tampak bak dewa itu, namun auranya terasa begitu familiar sehingga tidak ada rasa waspada yang muncul dalam dirinya. Apakah orang ini yang telah menyelamatkannya? Pria itu menggerakkan jarinya dengan ringan. Keempat pembunuh tersebut langsung meledak di tempat, hancur menjadi serpihan dan diterbangkan angin salju. Pria itu memandang Mu Yao dan berkata, "Nona Mu Yao, jangan takut. Sudah tidak apa-apa." Suaranya seperti salju yang jatuh di lembah sunyi. Begitu merdu, membuat dawai hati Mu Yao bergetar pelan. Namun suara itu sekaligus langsung menyadarkan Mu Yao. Dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Xie, apakah itu kau?" Pria itu berkata dengan lembut, "Ya,
Apakah kau baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Apakah aku membuatmu terkejut? Begitu mendengar itu adalah Xie Guixue, Mu Yao memperhatikan lebih seksama wajah dan matanya. Entah mengapa, tiba-tiba dia teringat pada binatang roh es dan salju yang mereka temui di hutan beberapa hari lalu. Jangan-jangan wujud aslinya adalah binatang roh es dan salju itu. Begitu menyadari kemungkinan itu, jantung Mu Yao seperti melewatkan satu detakan. Perasaan yang sangat kompleks tiba-tiba membanjiri hatinya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh liontin kristal es di lehernya dengan pelan, lalu berkata, "Aku tidak apa-apa, kamulah yang menyelamatkanku." Liontin ini yang menyelamatkan nyawanya. Dan dia pun langsung datang menyusul untuk menolongnya. "Ini hanyalah jimat pelindung, yang penting kau tidak apa-apa." Tepat saat itu, sistem spasial bersuara. "Tuan rumah, liontin kristal es itu mengandung kekuatan Xie Guixue. Itulah yang membuatnya bisa menghabisi pembunuh tingkat 5 tadi. Dan untuk melakukan itu, dia menanggung luka berat. Tuan Xie ini benar-benar berbeda sikapnya terhadapmu." Mu Yao memandangi Xie Guixue. Terlihat jelas kondisinya saat ini jauh lebih lemah dan rapuh dari biasanya. Hal itu membuat Mu Yao khawatir tanpa bisa menahan diri. "Tubuhmu tidak dalam kondisi baik. Aku pernah bilang kau tidak boleh menggunakan kekuatanmu. Biar aku lihat kondisi tubuhmu sekarang." Dia sudah menyelamatkan nyawanya. Mu Yao juga tidak ingin dia kenapa-napa. Xie Guixue memandangi Mu Yao, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Mu Yao menatap gerakannya, tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Tapi secara naluri dia tidak ingin menghindar. Jadi dia tetap berdiri di tempat, mendongak menatapnya. Xie Guixue mengulurkan jari-jarinya yang panjang dan ramping, dengan lembut merapikan rambut Mu Yao yang berantai tertiup angin, lalu menyelipkannya di belakang telinga dengan hati-hati. Gerakannya sangat berhati-hati, namun jari-jarinya tidak sengaja menyentuh kulit Mu Yao sekilas. Mu Yao merasakan bagian kulitnya itu ditinggali rasa kesemutan yang segar. Karena kepingan salju tadi jatuh di rambutnya, helai-helainya sedikit lembab. Khawatir Mu Yao kedinginan, kehangatan mengalir dari jari-jari Xie Guixue, mengeringkan rambutnya dengan pelan. Gerakannya lembut namun penuh perhatian yang sangat teliti. "Tidak apa-apa, kau baru saja terkuras tenaga. Kau perlu beristirahat dengan baik." Dia bisa melihat kelelahan Mu Yao saat ini. Tidak boleh membiarkannya menguras kekuatan lagi untuk mengobatinya. Dia perlu istirahat tenang. Mendengar ucapannya, hati Mu Yao bergetar pelan. Saat ini dia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya sejak datang ke dunia ini. Sebuah rasa dijaga dan dilindungi yang sangat tulus. Seolah tidak bercampur dengan niat apapun. Murni dan bersih begitu saja. Mu Yao baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi Xie Guixue memotongnya. "Mereka akan datang menyusulmu. Aku harus pergi." Sambil berkata begitu, dia menyelipkan kembali liontin kristal es itu ke dalam pakaian Mu Yao. "Teruslah memakainya, dia akan melindungimu. Jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan selalu ada." Setelah mengatakan itu, dia menunduk dan menatap Mu Yao dalam-dalam untuk sesaat. Kemudian angin salju berhembus kencang, kabut hitam di sekitar mereka tersapu bersih, dan Xie Guixue pun menghilang dari tempat itu. Mu Yao sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi hatinya terasa bergetar, pikirannya sedikit kacau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatap sosoknya yang menghilang. Entah mengapa, di dalam hatinya muncul rasa kehilangan yang samar. Perasaan yang sangat kompleks dan sulit diungkapkan. Setelah itu, jalanan yang tadi terbelah seolah tiba-tiba menyatu kembali seperti semula. "Istri Tuan, kau tidak apa-apa, kau baik-baik saja." Wen Nancy dan dua lainnya berlarian tergesa-gesa mendekat. Mereka datang ke sisi Mu Yao dan memeriksa kondisinya dengan cermat. Saat itu wajah ketiganya pucat pasi. Penampilan mereka pun sedikit berantakan, dan pakaian mereka ternoda darah. Mu Yao baru menyadari di tanah sekitar sana ada belasan mayat pembunuh yang sudah roboh.
Ketiga orang itu memandangi Mu Yao tanpa berkata-kata. Hati mereka mencelos. Tatapan Wen Nancy yang biasanya lembut bagai lukisan kini dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Mata rubah Hua Lingye memancarkan merah yang haus darah. Xiao Jihan yang memang sudah berwatak dingin, kini wajahnya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Aura pembunuhan yang belum sepenuhnya mereda masih bergejolak di tubuhnya. Istri Tuan. Suara Wen Nancy kehilangan ketenangannya yang biasa. Parau dan berat. Mu Yao tersadar dan berkata, "Aku tidak apa-apa." Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi. Hanya bilang tidak apa-apa, ekspresinya tenang. Dia pun tidak menyalahkan mereka. Namun justru karena itu, ketiga orang itu semakin tidak karuan perasaannya. Wen Nancy berkata dengan suara parau, "Istri Tuan, kami tidak bisa melindungimu dengan baik. Apapun yang ingin kau lakukan pada kami, terserah. Mau memukul mau mencaci, semuanya wajar. Kau marah pada kami pun sudah seharusnya." Hua Lingye langsung mengambil pisau dan menyodorkannya pada Mu Yao. "Istri Tuan, tusuk saja aku. Hatiku akan sedikit lebih lega." Xiao Jihan menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, pada akhirnya mereka memang gagal melindunginya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tidak peduli cara apa yang digunakan musuh untuk menghalangi dan memisahkan mereka dari Mu Yao, tetap saja itu adalah kelalaian mereka. Meski Mu Yao sekarang baik-baik saja, itu mungkin hanya keberuntungan semata. Sementara itu Mu Yao juga merasakan adanya jarak yang tipis antara dirinya dan mereka. Seolah ada sesuatu yang memisahkan mereka. Hal itu membuat hati Wen Nancy semakin tidak karuan. Dalam perjalanan pulang, Wen Nancy yang berubah wujud menjadi ular menggendong Mu Yao di punggungnya. Setelah beberapa saat, Wen Nancy berkata dengan suara pelan, "Istri Tuan, maaf." Mu Yao yang sedang memikirkan sesuatu, mendengar ucapan Wen Nancy dan merasakan aura tubuhnya, ekspresinya sedikit bergerak. Dia sebenarnya tahu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini semua hanya bisa disalahkan pada orang di balik layar yang sudah merencanakan segalanya hanya demi membunuhnya. Ini juga menjadi peringatan baginya. Dia harus semakin cepat menjadi kuat. Wen Nancy, kau tidak perlu menyalahkan dirimu. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku tahu itu. Waktu itu kalau bukan karena seekor kucing. Kalau bukan karena hewan itu yang memicu reaksiku, aku tidak akan bertindak seperti itu. Itu adalah satu titik lemah di hatinya. Maka saat itu dia bertindak secara refleks tanpa sempat berpikir. Tapi kejadian ini juga menjadi pengingat yang jelas. Dia harus segera menjadi lebih kuat. "Tidak, istri Tuan, jangan berkata begitu. Semua ini salahku. Kalau tubuhku tidak bermasalah, aku bisa menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur seketika dan ini tidak akan terjadi." Teringat sesuatu, Mu Yao bertanya. "Ngomong-ngomong, beberapa hari lalu ada satu hari kau pulang terlambat dan tubuhmu berbau darah. Apakah kau juga bertemu pembunuh saat itu?" Ekspresi Wen Nancy sedikit berubah. Tidak menyangka Mu Yao tahu. Dia memang sangat cerdas. Kadang ada hal-hal yang tidak ditanyakan dan tidak dibicarakan, bukan berarti dia tidak tahu. Wen Nancy tidak mau berbohong padanya. Dengan suara pelan dia menjawab, "Ya, itu pembunuh yang dikirim dari kota kerajaan Bis." Mu Yao terdiam sejenak. Ternyata dia sudah diam-diam membereskan banyak bahaya untuknya selama ini. Wen Nancy yang terlihat lembut dan tenang sehari-harinya, ternyata punya ketegasan yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dalam hal melindungi Mu Yao, dia benar-benar tidak pernah setengah-setengah. Menyadari itu, rasa jarak yang tadi ada di mata Mu Yao semakin memudar. Ekspresinya melunak sedikit. "Wen Nancy, kau sebenarnya menggunakan dirimu sendiri sebagai umpan untuk memancing para pembunuh itu keluar dan membereskan mereka, bukan? Orang di balik ini semua tahu bahwa selama kau ada, tidak mudah membunuhku. Mereka tahu kau pasti akan melindungiku. Jadi mereka justru mengincarmu lebih dulu.
Dengan harapan setelah membereskanmu, baru membunuhku akan jauh lebih mudah. Mu Yao menyimpulkan ini dari kata-kata para pembunuh tadi. Wen Nancy dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Proses tidak penting, yang terpenting adalah hasilnya, dan hasilnya dia gagal melindungi Mu Yao. Di detik Mu Yao tiba-tiba menghilang, dia hampir gila. Mu Yao tiba-tiba merasakan aura Wen Nancy mulai tidak stabil. Kalau dibiarkan, jiwanya bisa masuk ke kondisi kacau yang berbahaya. Mu Yao mengulurkan tangan dan mengusap tubuh ularnya dengan lembut. Gerakannya ringan, menyalurkan sedikit kekuatan elemen kayu. Kekuatan itu dengan mudah menenangkan emosi Wen Nancy yang bergolak. Tubuh ular Wen Nancy bergetar keras. Entah mengapa, di sekujur tubuhnya menjalar rasa kesemutan yang hangat. Pikiran yang muncul adalah ciuman tadi. Saat itu, Mu Yao begitu mempesonanya sampai sulit bernapas. Pernapasan Wen Nancy mulai tidak teratur. Faktanya dalam wujud ularnya, indera tubuhnya justru lebih peka. Setelah ada kontak fisik yang lebih intim sebelumnya, saat sekarang Mu Yao menyentuh tubuh ularnya, dia hampir tidak bisa menahan diri. Mu Yao sendiri agak terkejut. Dia sudah menggunakan kekuatan pemurnian untuk menenangkannya, kenapa malah auranya semakin tidak stabil. Dia terdiam sejenak, lalu hanya bisa membuka mulut. Wen Nancy, tenangkan dirimu. Aku tahu kau sudah selalu berusaha sungguh-sungguh melindungiku. Aku tahu itu. Kau tidak boleh menghukum dirimu sendiri karena kesalahan orang lain. Orang yang ada di balik ini semua justru ingin melihat kondisi jiwamu kacau dan kehilangan akal. Kalau sampai begitu kau tidak bisa melindungiku. Jadi kau harus tenang. Kalau Wen Nancy sampai masuk ke kondisi jiwa yang bergejolak liar, kekuatan pemurnian yang dimiliki Mu Yao saat ini belum tentu cukup untuk meredakannya. Wen Nancy menyadari bahwa emosinya yang kacau itulah yang membuat kondisinya terasa lebih tidak stabil pada Mu Yao. Bukan kekuatan elemen kayunya, dia segera menekan perasaannya. Hua Lingye dan Xiao Jihan mengikuti di samping dengan diam, menjaga mereka berdua. Saat itu telinga dan ekor mereka terlihat lesu dan layu, tidak bersemangat sama sekali. Hua Lingye karena rasa bersalah dan penderitaan dalam hatinya, racun api yang selama ini sudah sebagian mereda berkat obat, hampir kembali meluap. Dia hampir kehilangan istri tuannya. Hanya dengan memikirkan itu saja, rasa sakit yang menghantam dadanya sudah luar biasa. Aura Xiao Jihan semakin dingin. Mata esnya yang tajam bahkan kini membawa semburat misterius yang seram. Sesampainya di rumah, Mu Yao memutuskan untuk melakukan perendaman obat. Sistem spasial berkata, "Tuan rumah, apakah kau mau menggunakan metode perendaman obat untuk menempa tubuhmu? Cara ini sangat ekstrim. Tubuhmu akan menanggung rasa sakit yang sangat luar biasa. Saat sedang direndam, seluruh tulangmu akan terasa seperti patah. Orang biasa tidak akan kuat menanggung cara ini. Kalau tidak kuat dan berhenti di tengah jalan, tubuhnya malah akan menjadi lebih lemah. Bahkan dalam kondisi parah bisa mengancam nyawa. Tuan rumah, asalkan tuan rumah mau berhubungan lebih dekat dengan para suami bis, tidak perlu cara seperti ini. Terlalu sakit, sistem ini tidak tega melihat tuan rumah begini. Di dunia akhir zaman dulu saja tuan rumah tidak pernah menggunakan cara ini. Lagi pula berdasarkan data besar yang dimiliki sistem, belum ada satupun yang berhasil melalui cara ini. Tuan rumah harus benar-benar berpikir ulang. Ada jalan pintas yang nyata. Wen Nancy dan Hua Lingye pasti bersedia menjadi suami bis sungguhan tuan rumah. Tuan rumah jangan sampai kenapa-napa. Sistem mulai merengek dan mengamuk mencoba membuat Mu Yao mengurungkan niatnya. Kau sudah lihat sendiri kejadian hari ini. Musuh pemilik asli di kota kerajaan bis mungkin tidak hanya satu. Orang yang ingin membunuhku terus bermunculan silih berganti. Sebelum ini saja sudah datang beberapa gelombang pembunuh tanpa dia ketahui. Wen Nancy diam-diam sudah membereskan banyak dari mereka. Lalu serangan kawanan hewan buas bermutasi yang hampir merenggut nyawa Hua Lingye dulu, itu jelas juga dikendalikan oleh seseorang. Dan hari ini, ada yang memisahkan mereka dengan sengaja hanya untuk membunuhnya. Maka dari itu, dia harus menjadi kuat.
Hanya dengan menjadi kuat, dia tidak akan bergantung pada orang lain sepenuhnya. Cara perendaman obat ini, seperti apapun, dia bisa menahan. Kau tidak akan kehilangan tuan rumahmu, tenang saja. Sistem yang khawatir tuan rumahnya terlalu tertekan mencoba menghibur. Tuan rumah, sebenarnya kau juga tidak perlu takut. Kau adalah orang dengan takdir besar, dilindungi oleh hukum alam semesta. Tidak akan semudah itu mati. Aku tidak bisa mengandalkan hal-hal yang tidak pasti seperti itu. Di dunia akhir zaman dulu aku berkali-kali selamat, tapi pada akhirnya justru ada yang mati menggantikanku. Teringat kucing tadi, suasana hati Mu Yao sedikit terasa berat. Tapi dia akan terus melangkah ke depan. Dia tidak akan membiarkan emosi apapun menghalangi tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Setelah selesai menyiapkan obat-obatan, Hua Lingye datang ke kamarnya untuk mengajak makan siang. Dari celah pintu, dia bisa melihat kunci terpasang dari dalam. Ekspresi Hua Lingye berubah menjadi campuran getir dan rumit. Dia melangkah mendekat dan mengetuk pintu pelan. Istri tuan, makan siang sudah siap. Bisa makan sekarang. Mu Yao menyusun bahan obat-obatannya di satu sisi. Sore nanti dia sudah bisa mulai proses perendaman. Mendengar suara Hua Lingye, dia membuka pintu. Istri tuan, aku lebih suka kau memukuli aku daripada begini. Setidaknya hatiku akan sedikit lebih lega. Mu Yao terkejut. Dia memperhatikan ekspresi Hua Lingye dengan seksama. Orang ini bukannya punya kecenderungan aneh, bukan? Bukan begitu. Aku sudah bilang aku tidak akan melakukan itu lagi pada kalian. Tapi aku memang melakukan kesalahan. Wajar kalau istri tuan memukuli aku. Hua Lingye mendekatinya, dengan hati-hati meraih tangan Mu Yao dan mengarahkannya ke dadanya sendiri. Istri tuan, kalau kau pukul aku begini, hatiku akan sedikit lebih lega. Saat itu Hua Lingye menggenggam tangan Mu Yao dan sama sekali tidak mau melepaskannya. Dia tidak berani terlalu terang-terangan mendekatinya, khawatir membuat istri tuan tidak suka. Jadi dia hanya bisa meraba-raba seperti ini untuk mendekatinya. Tangannya digenggam terasa begitu nyaman. Sungguh enak rasanya. Seperti ini saja, digenggam terus tanpa dilepas. Tangan Mu Yao yang tidak terduga-duga kini mendarat di dada Hua Lingye. Itu langsung mengingatkannya pada hari itu ketika Hua Lingye membuka bajunya, dan tangannya menyentuh permukaan kulitnya. Telapak tangannya seketika terasa panas terbakar. Tidak perlu. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu. Sungguh. Mu Yao dengan sekuat tenaga menarik tangannya keluar dari genggaman Hua Lingye. Ekspresinya sangat tulus, khawatir Hua Lingye benar-benar akan memaksa melakukan sesuatu. Rubah ini sepertinya selalu menggodanya kapan saja dan di mana saja. Ini bukan memukul, ini adalah menyuruhnya menyentuh dadanya. Memamerkan bentuk tubuhnya yang bagus rupanya. Mata rubah Hua Lingye memancarkan sedikit rasa kecewa dan sedih. Istri tuan tidak suka begini. Dia tidak tahu cara apa yang bisa menyenangkan istri tuan. Dia hanya teringat cara-cara orang yang bersaing berebut perhatian di lingkungan keluarga Sudulu. Sepertinya harus begini, ada kontak fisik. Mu Yao sungguh tidak tahu harus berkata apa. Seekor rubah yang bertingkah seperti merak, seolah kapan saja siap memamerkan diri. Bukan soal suka atau tidak suka. Sekarang aku lapar, makan dulu. Iya, makan dulu. Hua Lingye langsung kembali ke ekspresi normalnya. Mata rubahnya menatap Mu Yao dengan lekat-lekat. Baik, makan dulu. Tidak boleh istri tuan sampai kelaparan. Aturan suami bis, memastikan istri tuan kenyang adalah tugas utama. Mu Yao mendengar kalimat itu dan langsung tersedak. Aturan suami bis di benua bis ini sungguh bisa membuat orang berfantasi macam-macam. Ucapan apa ini? Begitu Mu Yao masuk ke ruang makan, semua orang langsung buru-buru menarik kursi untuknya, menyerahkan mangkuk dan sumpit, melayaninya dengan sangat teliti. Istri tuan, silakan makan. Mu Yao mengedutkan sudut bibirnya. Sebenarnya tidak perlu sampai seperti ini. Dia duduk, sementara mereka semua berdiri.
Semua orang tampak seperti sedang secara khusus melayaninya makan. Kalian juga duduk dan makan. Wen Nancy menghela napas pelan. Kami sekarang tidak pantas. Istri Tuan makanlah lebih dulu. Ini adalah cara mereka menghukum diri sendiri. Melihat mereka seperti itu, Mu Yao tidak bisa marah pada mereka. Sebenarnya emosi tidak nyaman yang sempat muncul di hatinya pun bukanlah kesalahan mereka. Kalau kalian berdiri begini aku tidak terbiasa, aku tidak bisa makan dengan nyaman. Seperti biasa saja, duduk dan makan bersama. Melihat mereka begitu, ekspresi Mu Yao pun sedikit melunak. Nada bicaranya juga menjadi lebih lembut. Wen Nancy dan yang lainnya tidak berani membuat Mu Yao mengulang hal yang sama berkali-kali. Mereka pun akhirnya duduk. Ketiga orang itu berlomba-lomba menjepit lauk untuk Mu Yao, mempersilakannya mencicipi masakan yang mereka buat bersama. Mu Yao melihat tatapan penuh harap dari ketiga orang itu dan tidak tahu mana yang harus dimakan lebih dulu. Kalian tidak perlu menjepit makanan untukku. Aku tidak terbiasa begini. Aku ambil sendiri saja. Kalian sudah sibuk seharian. Cepat makan juga. Namun saat Mu Yao mengangkat sumpit dan hendak mengambil makanan, ketiga orang itu menatapnya lurus-lurus, menunggu lauk mana yang akan diambil pertama. Sumpit Mu Yao terhenti di udara. Dia tiba-tiba merasa bebannya bertambah berat. Mengatur keadilan seperti ini sungguh tidak mudah. Tidak mungkin harus mengundi sumpitnya juga. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, Mu Yao memutuskan untuk tidak lagi ragu. Dia tidak mau pusing memikirkan perasaan mereka. Dia mau ambil apa ya ambil apa. Mu Yao langsung mengambil sepotong kentang dan memakannya. Itu adalah masakan Wen Nancy. Ekspresi Wen Nancy seketika melunak. Sementara aura Hua Lingye dan Xiao Jihan semakin mengeras. Mu Yao menundukkan kepala dan terus makan, tidak peduli dengan pikiran mereka. Dia hanya berkata satu kalimat. Kalian juga makan. Barulah ketiganya mengangkat sumpit. Meski masing-masing agak tidak fokus, perintah istri tuan tetap mereka ikuti. Lagi pula tidak boleh membuang-buang makanan. Ketiganya makan tanpa suara, tapi perhatian mereka semua tetap tertuju pada Mu Yao. Setelah makan, Mu Yao membawa air panas ke dalam kamarnya, lalu memasukkan ramuan obat-obatan ke dalam bak mandi kayunya. Dia mengusir semua orang keluar dan mengunci pintu dari dalam. Melihat itu, wajah ketiganya berubah. Hua Lingye dengan ekspresi serius berkata, kalau tebakanku benar, istri tuan hendak melakukan perendaman obat. Itu sangat berbahaya, dan pasti sangat menyakitkan. Wen Nancy tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mau menempa tubuhnya. Dia mau menggunakan cara itu untuk menjadi lebih kuat. Mata es Xiao Jihan memancarkan keheranan. Kenapa harus sampai seperti itu? Emosi di mata Wen Nancy bergerak tidak menentu. Mungkin untuk menjadi lebih kuat. Konon ada cara menempa yang sangat luar biasa. Dengan perendaman obat bisa membuka jalur energi dalam tubuh dan secara paksa meningkatkan kekuatan. Wajah Hua Lingye langsung memutih. Apakah istri tuan bisa berbahaya? Tidak bisa dibiarkan begini. Sebelumnya hanya dengan ciuman sekali saja kekuatannya langsung naik satu tingkat. Cara itu pasti manjur. Ya, gunakan cara itu. Dia ingin menjadi kuat, aku bisa melakukannya. Sambil berkata begitu Hua Lingye langsung bergerak maju untuk mengetuk pintu. Tapi dari balik pintu terdengar suara penolakan yang tegas. Karena Mu Yao sudah masuk ke dalam bak rendaman obatnya. Ramuan yang ganas sudah mulai bekerja, perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Wen Nancy langsung menarik Hua Lingye menjauh. Kau hanya akan mengganggu konsentrasinya. Kalau sudah dimulai, tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Aura liar bergejolak di dalam tubuh Hua Lingye. Bahkan kondisi jiwanya mulai tidak stabil. Lalu sekarang bagaimana? Racun api di tubuhku hampir meluap lagi. Wen Nancy menahan bahunya dengan kuat. Tenang, proses tempa sudah dimulai. Tidak boleh berhenti di tengah. Kita jaga di sini, lindungi dia. Kali ini apapun yang terjadi,
aku tidak akan membiarkan hal apapun terjadi padanya. Saat itu, tatapan Wen Nancy sudah tidak lagi seperti biasanya yang hangat dan lembut. Kedua matanya yang biasanya tenang bagaikan danau kini dipenuhi warna hitam yang dalam dan gelap. Dalam dan berbahaya, seolah siap melakukan apa saja kapan saja. Hua Lingye mendengar ucapan Wen Nancy dan terpaksa menenangkan diri. Mata rubahnya memancarkan merah menyala. Di dalamnya bergejolak emosi yang sangat pekat bagaikan api yang membara. Seolah langit dan bumi bisa hangus terbakar dalam kobaran mata itu. Tapi dia menahan abis rasa panik yang membakar di dalam dadanya. Xiao Jihan berdiri di tempat tanpa bergerak, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Saat itu ketiganya berdiri di halaman. Udara di sekitar mereka terasa tegang dan sepi. Sementara Mu Yao sama sekali tidak mengetahui kondisi di luar. Seluruh tubuhnya seolah berada di antara dua dunia, antara api dan es. Bergantian terasa panas dan dingin. Rasa sakit datang berlapis-lapis, semakin lama semakin menumpuk. Rasa sakit itu seolah hendak menembus hingga ke sumsum tulangnya. Mu Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Tapi dia menahannya. Dia menggigit bibirnya erat-erat, memaksa dirinya untuk bertahan. Tidak mengeluarkan suara apapun. Tidak boleh memperlihatkan kelemahan. Tidak boleh sampai terdengar oleh Wen Nancy dan yang lainnya. Sistem spasial merasakan rasa sakit yang dialami tuan rumah, hatinya mencelos sekaligus sangat cemas. Tuan rumah sedang kesakitan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membantu tuan rumah sama sekali. Sistem sangat tidak karuan, tapi dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu perlahan. Wen Nancy dan dua lainnya seperti patung batu yang membeku di tempat. Mereka merasa waktu berjalan sangat lambat. Hua Lingye akhirnya tidak tahan. Kenapa lama sekali? Belum selesai. Istri tuan baik-baik saja kan? Kata orang cara menempa ini sangat menyakitkan. Tapi istri tuan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Benar-benar tidak apa-apa. Wen Nancy berkata dengan suara parau. Dia sedang menahan rasa sakitnya. Itulah kenapa tidak ada suara. Aku belum pernah melihat orang yang bisa menahan seperti itu. Betina pada dasarnya bertubuh lebih lemah. Tanpa kekuatan apapun, seharusnya dilindungi oleh suami bis. Tapi dia justru. Hati Wen Nancy benar-benar terguncang. Dia merasa semua hal yang dilakukan Mu Yao dan semua pilihan yang diambilnya sangat menyentuh dirinya. Dalam sekejap, semua pandangannya yang pernah ada terhadap Mu Yao berubah total. Jiwa Xiao Jihan pun ikut bergetar. Dia benar-benar bisa menahannya. Dia sangat kuat. Ya, sangat kuat. Mereka tidak pernah bertemu Bisman yang seperti ini. Mu Yao seolah memiliki pesona tak terlihat yang menarik perhatian dan menggerakkan hati mereka, membuat mereka merasa sungguh luar biasa tidak mungkin dibayangkan. Sudah sekian lama dia bertahan, dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Saat mereka masih menunggu dengan sungguh-sungguh, Mei Qingchen tiba-tiba kembali. Begitu melihat Mei Qingchen, ketiganya seketika memancarkan niat membunuh. Hua Lingye langsung melempar segumpal api ke hadapan Mei Qingchen, bagaikan garis api yang menghalangi jalannya. Kau kembali untuk apa? Bukan hanya Hua Lingye, Wen Nancy dan Xiao Jihan pun sama-sama mengangkat senjata mereka, menghadapinya. Kilatan keheranan melintas di mata Mei Qingchen. Di sini adalah rumahku, tentu saja aku kembali. Hua Lingye mengejek dengan nada dingin. Oh, kau masih ingat jalan pulang rupanya. Kami tidak menyambutmu di sini. Mei Qingchen merasa ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak peduli apa yang terjadi, kalau kau tidak mau melindungi istri tuan, pergi saja. Mei Qingchen memang tidak pernah menganggap tempat ini sebagai rumah. Apalagi menganggap Mu Yao sebagai istri tuannya. Kalau begitu kau tidak perlu kembali lagi. Wen Nancy tahu mereka sebenarnya tidak punya hak untuk berkata seperti itu mewakili Mu Yao. Tapi saat istri tuan dalam bahaya, Mei Qingchen ada di mana? Dia tidak bisa bersikap baik-baik saja terhadap Mei Qingchen.
Saat itu Mei Qingchen menerima surat yang ditinggalkan ayahnya. Dia baru tahu bahwa ibunya sudah sadar dan kondisinya jauh membaik. Ada pula pesan khusus dari ayahnya yang terus terngiang di pikirannya. Dia pun sedikit melunakkan nada bicaranya. Siapa bilang aku tidak mau melindungi istri tuan? Aku ini sudah kembali. Mata rubah Hua Lingye melengkung dingin. Siapa yang tahu kapan kau pergi lagi? Ini bukan namanya melindungi. Ini namanya tidak bertanggung jawab. Kali ini aku kembali dan tidak akan pergi lagi. Aku akan melindungi istri tuan. Kalian mengusirku tidak ada gunanya. Soal ini aku harus tanyakan langsung pada istri tuan. Wen Nancy menghalanginya dan tidak membiarkannya mendekat ke pintu. Tapi mereka semua juga tahu bahwa sebagai sesama suami bis, mereka tidak punya hak untuk memutuskan apakah suami bis lain boleh pergi atau tidak. Keputusan itu hanya bisa dibuat oleh istri tuan sendiri. Mei Qingchen sekarang sudah mulai memanggil istri tuan. Semua orang waspada padanya, tidak tahu apa yang ada di balik tindakannya itu. Mereka sangat khawatir kalau kehadiran Mei Qingchen mengganggu proses tempa istri tuan. Istri tuan. Mei Qingchen mulai memanggil Mu Yao. Hua Lingye dan yang lainnya hendak menghalanginya. Nyaris terjadi pertarungan. Tepat saat itu, pintu kamar Mu Yao yang tertutup rapat terbuka. Berhenti. Mu Yao baru selesai berpakaian. Rambutnya masih basah dan tergerai bebas di belakang. Mungkin karena baru selesai berendam obat dan uap panas yang masih mengepul tadi, pipinya kini bersemu merah bak warna gincu. Matanya berkilap bening menawan. Meski Mu Yao terlihat agak lemah saat ini, saat dia berdiri di sana, dia sungguh cantik dan memukau. Dan yang paling mengejutkan semua orang, separuh wajahnya yang tadinya rusak ini telah pulih kembali ke wajah aslinya. Kulitnya bening bersih, kecantikannya begitu sempurna hingga membuat siapapun yang memandangnya terpana. Dia melempar selembar kertas yang baru saja ditulisnya kepada Mei Qingchen. Ini surat pembebasanmu, pergilah. Mu Yao tidak mau lagi terlalu banyak berurusan dengan Mei Qingchen. Setelah kejadian pagi tadi, dia sudah memikirkannya dengan jelas. Dia tidak mau menunggu 3 bulan lagi. Menurut hitungan waktu, masih tersisa lebih dari 2 bulan. Dia merasa itu terlalu lama. Lagi pula sekarang dia sama sekali tidak mau berhadapan dengan Mei Qingchen. Maka dia memutuskan untuk membiarkan Mei Qingchen pergi. Dia memberi Mei Qingchen surat pembebasan resmi, bukan sekadar surat pengusiran biasa. Itu sudah lebih dari cukup menjaga harga diri Mei Qingchen. Dan ini memang sudah lama ingin dilakukannya. Sekarang kekuatannya sudah naik ke tingkat 1. Dengan proses tempa ini, kekuatannya masih bisa terus naik. Dia tidak mau bersikap lemah lagi. Apalagi tidak mau terus-terusan menahan diri di hadapan Mei Qingchen. Saat ini Mu Yao berdiri di sana, cantik dan memesona namun memancarkan wibawa yang dingin dan penuh tekanan, bagaikan anggrek liar di lembah sunyi. Seolah menyerap segala keindahan alam menjadi satu di dalam dirinya. Memesona luar biasa, alami bak bidadari. Dan yang paling penting, separuh wajahnya yang dulu rusak kini telah pulih sepenuhnya. Tulang wajahnya halus bening bagai permata giok. Kecantikannya membuat jantung berdegup kencang hanya dengan memandangnya. Semua orang terpesona oleh penampilan Mu Yao saat ini. Ternyata inilah wajah aslinya yang sesungguhnya. Kecantikannya yang bersih dan sempurna membuat semua orang lupa bernapas, lupa bereaksi. Mei Qingchen terpesona sedetik, jantungnya tanpa sadar melewatkan satu detakan di luar kendalinya. Agak terlambat, dia mengulurkan tangan dan menerima kertas yang dilempar Mu Yao. Di sana tertulis 3 huruf besar, surat pembebasan. Di bawahnya tertulis isi lengkapnya. Tentu saja tidak ada sepatah kata pun yang menjelek-jelekkan Mei Qingchen. Hanya tertulis tidak ada dasar perasaan, tidak ada ikatan emosi, karena itu membebaskannya dan memberinya kebebasan. Ditulis dengan cukup memberi harga diri. Jari-jari Mei Qingchen bergetar tipis. Ini jelas-jelas adalah hal yang selama ini dia inginkan. Kebebasan ini didapatkannya dengan cara yang jauh lebih baik dari yang pernah dibayangkannya. Tapi kenapa dia sama sekali tidak merasa senang?
Justru surat itu terasa sangat berat di tangannya. Seperti sesuatu yang tidak bisa dia pegang namun tidak bisa dia lepaskan. Kenapa bisa begini? Seolah ada batu besar yang mendadak menindih dadanya. Membuatnya sulit bernapas. Mei Qingchen ingin berkata sesuatu, tapi kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokan dan tidak mau keluar. Dulu dia sudah memikirkan berbagai cara untuk pergi, ingin mendapatkan kebebasan. Tapi Mu Yao tidak pernah benar-benar membiarkan mereka pergi. Dulu Mu Yao bicara soal 3 bulan, dia pun tidak percaya. Kali ini kembali, dia sudah memikirkan berbagai kemungkinan reaksi Mu Yao. Tapi satu ini, tidak pernah. Tidak, ini bukan yang dia mau saat ini. Bukan seperti ini. Entah mengapa, tangan Mei Qingchen gemetar pelan menjepit kertas itu. Mu Yao berkata dengan suara dingin. Mei Qingchen, ini yang selalu kau inginkan. Aku tidak berhutang apapun padamu. Mengingat kalian pernah melindungiku, aku memberimu surat pembebasan, bukan surat pengusiran. Sama-sama memberimu kebebasan. Mulai sekarang kau tidak ada hubungan apapun denganku. Tapi setelah kau bebas, kalau kau ingin membunuhku, aku pun siap melayanimu sampai akhir. Lihat saja apakah kau mampu membunuhku. Saat itu ekspresi Mu Yao dingin dan penuh wibawa. Tapi karena perendaman obat tadi dan uap panas yang belum sepenuhnya hilang, pipinya masih bersemu merah. Matanya yang bening cantik masih mengandung sedikit kilap. Ditambah dengan wibawa yang dipancarkan seluruh tubuhnya, semua itu berpadu menciptakan pesona yang rumit sekaligus sangat memukau, dengan mudah bisa menarik dan menggerakkan hati siapapun. Sekarang dia tidak takut kalau Mei Qingchen menyerang. Kekuatannya sudah tingkat 1, dan dengan proses tempa ini, kekuatannya masih bisa terus naik. Cara ini memang hanya bisa meningkatkan kekuatannya saja, bukan ruang dimensinya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya dengan ini dia sudah punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Bahkan bisa masuk hutan sendirian untuk berburu. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Sungguh nyaman rasanya bisa menjadi kuat dengan usaha sendiri. Tidak perlu memohon belas kasihan siapapun. Wen Nancy dan yang lainnya menyaksikan semua itu. Wajah mereka berubah. Detik itu mereka dengan jelas menyadari bahwa ucapan Mu Yao soal membebaskan mereka selama ini adalah sungguhan. Dia memang benar-benar berniat melakukan itu. Dan wajahnya sudah pulih. Ternyata setelah wajahnya pulih, dia menjadi seindah ini. Entah mengapa, saat itu mereka justru berpikir betapa mereka ingin seandainya dia tetap seperti dulu. Mu Yao yang seindah ini membuat mereka ingin menyembunyikannya dari dunia luar. Hati Hua Lingye langsung panik. Istri Tuan, apakah akan memberi surat pembebasan juga untuknya? Dulu dia memang pernah bilang ingin surat seperti itu. Tapi itu dulu dia tidak waras. Sekarang dia tidak mau. Dia tidak mau dalam keadaan apapun. Rasa tidak aman di hati Hua Lingye semakin menguat. Tapi saat ini dia tidak berani banyak bicara. Takut membuat istri Tuan marah. Jari Wen Nancy bergetar tipis. Tatapan Xiao Jihan pun semakin dalam. Mei Qingchen langsung merobek surat pembebasan itu. Dia merasa kertas itu sangat mengganggu matanya saat ini. Kau memberi ini padaku tidak ada gunanya. Aku tidak akan pergi. Ekspresi Mu Yao semakin dingin dan tajam. Meski kau robek, aku bisa menulis satu lagi dan membawanya ke kantor penguasa kota untuk dicap dan didaftarkan secara resmi. Hubungan kita akan benar-benar terputus. Memang belum ada ikatan jiwa yang sejati di antara mereka. Ikatan mereka hanyalah ikatan suami istri biasa. Di benua bis, selama sudah didaftarkan di kantor penguasa kota dan tercatat dalam arsip, hubungan itu sudah resmi terputus. Mu Yao tadinya mengira setelah diberikan surat itu, Mei Qingchen pasti akan buru-buru pergi mencap dan mendaftarkannya. Tidak disangka malah langsung dirobek. Mata Mei Qingchen yang sangat indah itu menatap Mu Yao dengan sangat tajam. Dia merasa mulut kecil itu sudah membuatnya murka hanya dengan berbicara. Ternyata dia bisa menyakiti orang dengan begitu tenang. Mulutnya jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Tiba-tiba,
Mei Qingchen mengerahkan kekuatan dengan sekali gerakan. Jubah luarnya langsung hancur di tempat. Hanya celananya yang tersisa. Otot-ototnya yang sempurna terlihat jelas tanpa terhalang apapun. Bukankah ini yang kau inginkan? Aku sekarang bersedia melakukannya. Apa kau tidak akan membiarkanku pergi kalau sudah begini? Aku bisa melakukannya. Tidak ada yang menyangka Mei Qingchen bisa melakukan langkah semendadak ini. Semua orang yang ada di sana langsung terpana. Mu Yao pun tertegun sedetik. Ini. Tanpa bisa dikendalikan, matanya sempat menikmati pemandangan tubuh pria tampan itu. Dada yang sempurna, otot-ototnya yang terlihat jelas, memancarkan kekuatan dan keindahan yang liar. Tubuhnya sungguh sangat sempurna, pakaian bawahnya pun sangat tipis. Darah panas Mu Yao langsung naik ke kepala. Dia buru-buru membalikkan badan. Kau cepat pakai baju lagi. Mei Qingchen yang ini sungguh tidak karuan. Gaya bertindaknya berubah total. Kemana perginya Mei Qingchen yang dulu dingin dan penuh wibawa? Apakah dia keluar dan langsung berubah seperti ini? Atau memang ada sesuatu yang membuatnya seperti ini? Seolah ini adalah hal yang paling dia inginkan. Gila, Mu Yao mengumpat dalam hati. Tapi belum sempat dia berpikir lebih lanjut, dari belakang terdengar suara tinju dan tendangan. Ternyata Wen Nancy dan yang lainnya langsung menyerang Mei Qingchen. Tanpa menggunakan kekuatan, tinju ke daging langsung. Mei Qingchen si licik ini datang-datang langsung memakai jurus besar seperti itu. Berani menggoda istri tuan di depan muka mereka. Bahkan ingin langsung naik posisi menjadi suami bis utama. Mau mimpi apa dia? Rasakan dulu kepalan tangan mereka. Mei Qingchen malah semakin nekat. Dia membiarkan Wen Nancy dan yang lainnya menyerang. Sama sekali tidak melawan. Karena dulu bukankah Mu Yao justru menginginkan hal seperti ini? Kenapa sekarang setelah dia sendiri yang berinisiatif, malah Mu Yao yang menghindar? Bahkan tidak mau melihat lagi. Padahal tubuhnya cukup bagus. Dulu bukankah dia sangat ingin melihat? Sudut bibir Mei Qingchen meneteskan darah. Dia mengusap darah di sudut bibirnya dan berkata dengan keras kepala. Silakan kalian pukuli aku sesuka kalian. Pokoknya aku tetap anggota keluarga ini. Aku adalah suami bis istri tuan. Aku tidak akan pergi. Mei Qingchen mengulurkan jari-jarinya yang panjang indah dan dengan santai mengusap sisa darah di sudut bibirnya. Dia memandangi sosok punggung Mu Yao, lalu di mata Phoenix-nya yang dingin muncul senyum tipis yang sangat memesona. Aku sekarang masih suami bis istri tuan. Tenang saja, apa yang harus aku lakukan, akan aku lakukan. Melihat penampilan Mei Qingchen dan mendengar ucapannya, Hua Lingye semakin ingin memukulinya lagi. Wen Nancy memandangi Mei Qingchen. Tatapannya yang biasanya lembut bagai lukisan semakin dalam dan gelap. Dia menahan kepalan Hua Lingye dan menatap Mei Qingchen. Dengan nada santai dia berkata, hitung-hitung waktunya, kau harusnya sudah menerima balasan surat dari keluarga Mei. Jadi resep obat yang diberikan istri tuan seharusnya sangat mujarab. Kondisi ibumu sudah membaik, bukan? Wen Nancy mengucapkan itu dalam bentuk pertanyaan, tapi nada bicaranya sangat meyakinkan. Mei Qingchen tidak bisa membantah. Memang faktanya seperti itu. Kondisi ibunya memang sudah jauh membaik. Resep obat itu bahkan berhasil menyembuhkan penyakit menahun ibunya selama bertahun-tahun. Asalkan dirawat dengan baik ke depannya, tidak akan ada masalah berarti. Meski belum menemukan bunga es misterius ribuan tahun, kondisi ibunya sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Lagi pula orang tuanya juga menuliskan beberapa hal lain di surat itu. Mei Qingchen menyunggingkan senyum tipis. Tidak salah memang kau, Wen Nancy. Hampir tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi darimu. Di hadapan Wen Nancy, hampir tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Konon wujud aslimu adalah keturunan ular langit kuno. Bukan ular sembarangan. Wen Nancy, rahasiamu sungguh banyak. Bahkan keluarga Mei pun tidak bisa menemukan satupun informasi tentang asal-usulmu. Mei Qingchen menatapnya. Kau tahu kenapa aku kembali?
Aku ingin tanya, apakah kau berani bilang kau benar-benar tulus tinggal di sisi istri Tuan? Identitas asli Wen Nanxi terungkap. Mei Qingchen menunjuk bahwa keturunan ular langit kuno yang mendekati Mu Yao pasti punya tujuan tersembunyi. Sehari-hari Wen Nanxi tampak lembut dan ramah, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar menyatu dengan siapapun. Asal-usulnya justru yang paling misterius di antara semuanya. Wen Nanxi tersenyum ringan. Apapun tujuan yang ada, aku tidak akan menyakiti istri Tuan sedikitpun. Aku akan terus menemani dan melindunginya. Hua Lingye yang sudah tidak tahan berkata langsung. Mei Qingchen, kau tidak perlu di sini mempertanyakan ini dan itu. Apapun alasanmu, yang jelas tujuanmu tidak murni. Kami tidak menyambutmu. Hua Lingye tampak seperti siap meledak, ingin sekali menghajarnya beberapa kali lagi. Mei Qingchen secara naluri menyadari ada yang tidak beres. Selama dia tidak ada, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa semua orang jadi tidak karuan seperti ini? Dan kenapa Mu Yao begitu terburu-buru memberikan surat pembebasan itu padanya? Dia melirik Xiao Jihan. Sebenarnya apa yang terjadi? Mei Qingchen, kalau kau tidak bisa melindungi istri Tuan, kenapa masih bersikeras ingin menjadi suami bis istri Tuan? Pagi tadi, istri Tuan diserang pembunuh. Para pembunuh merencanakan segalanya dengan matang, termasuk memisahkan kita semua dari istri Tuan. Xiao Jihan tidak berani membayangkan apa yang hampir terjadi. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan. Kalau memang sebagai suami bis istri Tuan, kau sudah gagal menjalankan kewajibanmu. Berdasarkan pendidikan yang diterima seorang suami bis, melindungi istri Tuan adalah hal yang paling mendasar untuk dilakukan. Wajah Mei Qingchen seketika memutih. Semua ekspresinya berubah total. Dia menoleh ke arah sosok punggung Mu Yao. Dengan suara pelan dia berkata, "Maaf, tolong beri aku satu kesempatan lagi." Mu Yao berbalik badan, suaranya dingin dan berjarak. Mei Qingchen, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Pergilah. Sebentar lagi aku akan menulis surat pembebasanmu yang baru. Wajah Mei Qingchen semakin tidak enak dipandang. Kedua tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya terkepal erat. Mendengar ucapan Mu Yao, dada Mei Qingchen terasa sangat sesak. Dia bisa melihat dengan jelas sepasang mata Mu Yao yang dingin dan tanpa emosi itu. Tiba-tiba Mei Qingchen mengerti rasanya menjadi bumerang. Dengan nada mengejek dirinya sendiri dia berkata, "Aku tidak akan pergi. Kau tulis satu, aku sobek satu. Aku tidak akan pergi." Mu Yao sedikit memalingkan pandangannya ke arah Mei Qingchen. Suaranya semakin dingin. "Tapi aku tidak ingin melihatmu." Kata-kata ini sudah lama ingin diucapkannya pada Mei Qingchen. Mengucapkannya sekarang sungguh sangat puas. Setelah berkata begitu, Mu Yao langsung menutup kembali pintunya. Seolah tidak mau melihat Mei Qingchen bahkan satu detik pun. Melihat itu, ekspresi Mei Qingchen menjadi semakin suram. Dia tidak pernah menyangka, dirinya yang bernama Mei Qingchen ini, ternyata ada saatnya dibuang seperti ini. Kebanggaannya seolah diinjak-injak abis. Xiao Jihan melirik Mei Qingchen dan berkata dengan nada dingin. "Mei Qingchen, istri Tuan tidak ingin melihatmu. Pergilah." Hua Lingye tentu saja ingin Mei Qingchen pergi sejauh mungkin. "Betul, kau menghalangi pemandangan istri Tuan. Cepat pergi. Siapapun yang membuat istri Tuan tidak senang, semua pergi. Termasuk juga si Shen Xian itu. Lebih baik tidak usah balik sama sekali." Wen Nanxi tetap dengan penampilan yang lembut dan tenang berkata, "Mei Qingchen, wajahmu tidak enak dilihat. Kemana saja kau selama ini, pergilah ke sana. Di sanalah tempatmu seharusnya berada." Mei Qingchen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku tidak pergi. Kemanapun aku tidak pergi. Mau tidak mau aku akan tetap di sini." Sambil berkata begitu, Mei Qingchen langsung berbalik badan dan masuk ke kamarnya. Saat waktu makan malam tiba, Mei Qingchen tidak lagi seperti dulu yang tidak mau makan. Dia datang dan tampak bersiap membantu memasak sekaligus ikut makan. Hua Lingye langsung menyindirnya.
Bukankah dulu kau bilang tidak akan pernah makan masakan istri tuan? Semua masakan yang kami buat sekarang pun kami belajar dari istri tuan. Jadi kau juga tidak boleh makan. Mereka semua masih ingat kata-kata yang dulu diucapkan Mei Qingchen saat istri tuan mengundangnya makan. Sekarang kalau diingat-ingat, semua orang merasa sangat kesal. Masakan istri tuan begitu enak, dibuat dengan begitu susah payah, tapi dia bisa dengan teganya mengucapkan kata-kata seperti itu waktu itu. Wen Nancy dan Xiao Jihan memang tidak berkata apa-apa, tapi ekspresi mereka sama persis dengan Hua Lingye. Setelah masakan selesai, Hua Lingye mengetuk pintu. Istri tuan, makan malam sudah siap. Aku tidak lapar, tidak mau makan. Kalian makan saja, jangan ganggu aku. Mu Yao baru saja selesai menempa tubuhnya. Meski kekuatannya sudah naik ke tingkat 1 sekaligus, kondisi tubuhnya masih sedikit tidak nyaman dan masih ada rasa sakit yang tersisa. Dia perlu berbaring dan beristirahat sejenak. Karena Mu Yao tidak mau makan, semua orang pun tidak berselera makan. Malam harinya, Mu Yao tertidur dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba dia terbangun karena rasa sakit panas yang membakar tubuhnya. Begitu membuka matanya, dia melihat Wen Nancy duduk di tepi tempat tidurnya. Wen Nancy. Mu Yao terkejut sejenak. Dia mengucek-ucek matanya dengan kuat. Dia pikir sedang berhalusinasi. Wen Nancy mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap rambutnya. Berkata dengan suara hangat yang pelan. Ini aku. Kau tidak salah lihat. Mu Yao benar-benar terkejut. Tapi, aku tadi mengunci pintu dari dalam. Mereka tidak bisa membukanya. Wen Nancy menatap Mu Yao dengan tatapan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kau lupa wujud asliku apa? Mu Yao langsung sadar. Oh ya, kau ular. Wen Nancy menjelaskan. Wujud asliku bisa berubah ukuran. Aku mengecilkan diri dan masuk lewat celah pintu. Istri tuan, aku sangat khawatir padamu. Jadi tolong maafkan aku atas kedatangan yang tidak diundang ini. Wen Nancy menatapnya dengan tatapan yang begitu lembut dan penuh penerimaan. Dalam sorot mata selembut itu, Mu Yao tidak bisa memunculkan rasa marah sedikitpun. Lagi pula dia juga tahu bahwa Wen Nancy memang cukup baik padanya. Selalu teliti dan lembut dalam segala hal. Mu Yao menopang dirinya untuk duduk. Wen Nancy dengan alami bergerak maju dan merangkulnya, membiarkan Mu Yao bersandar dalam pelukannya. Mu Yao ingin mundur dan bersandar di kepala tempat tidur saja. Tapi Wen Nancy tidak melepaskannya. Dia tetap merangkulnya dengan lembut namun kuat, tidak bisa dilepas begitu saja. Istri tuan, jangan lepaskan diri. Bolehkah aku memelukmu sebentar saja? Saat Wen Nancy mengucapkan itu dengan cara yang terlihat begitu rapuh, gerakan Mu Yao terhenti. Dia bersandar dalam pelukan Wen Nancy. Lagi-lagi dia mencium aroma bambu hijau yang bersih dan tenang itu. Seolah sedang berada di dalam hutan bambu, angin sepoi berhembus membuat dedaunan bambu berdesir pelan. Setelah beberapa saat, Wen Nancy sedikit melepaskan pelukannya dan menunduk menatap Mu Yao. Apakah sangat sakit? Mu Yao tertegun sejenak, tidak mengerti yang dimaksud. Proses tempanya. Mu Yao sedikit terkejut. Kau tahu. Wen Nancy menghela napas pelan, seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu cara itu sangat menyakitkan. Sambil berkata begitu, Wen Nancy mengambil sapu tangan bersih dan dengan lembut mengusap keringat tipis di dahi Mu Yao. Pasti sangat sakit. Aku ingin bisa menanggung semua itu untukmu. Mu Yao memang merasakan sakit. Tapi anehnya, saat ini dipeluk Wen Nancy seperti ini, rasanya jauh lebih baik. Perasaan yang sangat aneh namun nyata. Aura tubuh Wen Nancy hangat dan lembut, membawa kehangatan seperti angin musim semi. Tatapannya yang lembut bagai lukisan mengalir seperti cahaya bulan. Hati Mu Yao bergetar sedikit. Sebenarnya sudah lumayan baikan. Wen Nancy menatapnya dengan penuh kasih sayang, mengusap alisnya dengan pelan. Bodoh. Aku tahu, ini karena aku yang tidak berhasil melindungimu. Kau ingin menjadi kuat.
Aku juga tahu ada cara lain yang tidak perlu sepedih itu. Mu Yao mendengar itu dan terdiam sejenak. Secara refleks dia bertanya, cara apa lagi? Wen Nancy tetap memeluknya seperti itu, satu tangannya melingkar di pinggangnya. Dia menunduk dan bibirnya turun perlahan. Lebih dulu jatuh di bulu mata Mu Yao yang indah. Gerakannya sangat lembut. Saat Wen Nancy mendekat, dia memperhatikan reaksi Mu Yao dengan seksama. Kalau Mu Yao menolak atau terlihat tidak nyaman, dia akan berhenti. Kejadian pagi tadi juga membuatnya sangat tidak nyaman di dalam hati. Bulu mata Mu Yao bergetar seperti sayap kupu-kupu yang mengepak pelan, seolah menyentuh dawai hati Wen Nancy. Membuat dawai itu bergetar keras. Dia tahu betapa manis napas Mu Yao. Dan kini memeluknya seperti ini, tangannya tanpa sadar sedikit demi sedikit mempererat pelukannya. Bibirnya yang lembut perlahan turun ke bibir Mu Yao. Aroma napasnya melingkupi seluruh indera. Napasnya benar-benar terlalu manis. Begitu mendekat, semakin sulit untuk menahan diri. Ingin terus merasakan lebih banyak. Tubuh Mu Yao bergetar pelan. Wen Nancy berkata dengan suara parau. Cara ini. Dia masih ingat saat Hua Lingye berciuman dengan Mu Yao, kekuatan Mu Yao langsung naik satu tingkat seketika. Dia menduga cara ini bisa membuat kekuatan Mu Yao naik tingkat. Wen Nancy sedikit melepaskan Mu Yao, menunduk menatap matanya. Jari-jarinya dengan lembut mengusap bibir Mu Yao. Benar begitu, bukan? Saat itu sistem spasial hampir menangis. Ini adalah ciuman kedua, bukan yang pertama. Jadi tidak bisa naik tingkat. Tapi tetap ada sedikit manfaatnya. Bisa meredakan rasa sakit yang tersisa dari proses tempat tadi. Pipi Mu Yao memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pantas saja orang bilang Wen Nancy sangat cerdas dan peka. Hampir tidak ada hal yang tidak bisa dia tebak hanya dengan melihat. Mu Yao bersandar dalam pelukan Wen Nancy. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan nyaman. Bahkan bibirnya seolah masih menyisakan rasa kesemutan. Dia menggigit bibirnya pelan. Wen Nancy, apakah kau benar-benar tidak akan pergi? Tidak pergi. Mu Yao terdiam sejenak, seolah masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Wen Nancy hanya perlu melihat matanya untuk tahu apa yang ada di pikirannya. Mu Yao mungkin tidak menyadari betapa indah dan hidupnya matanya. Bulu matanya bergetar-getar, semua emosi di dalamnya terlihat jelas. Wen Nancy tersenyum lembut. Istri tuan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku tanya, apakah kau akan menjawab? Apapun yang ingin istri tuan ketahui, aku akan menjawab. Dia masih ingat saat Hua Lingye datang ke kamarnya. Dia pernah berkata sesuatu padanya. Dia berharap Mu Yao sudah cukup mempercayai dan merasa aman bersamanya untuk bertanya dengan bebas. Dia menatap matanya dengan tatapan yang mendorong. Mendorongnya untuk mengeluarkan pertanyaan yang ada di hatinya. Mu Yao bertanya dengan suara pelan. Kenapa kau dulu datang ke keluarga Su? Kenapa kau mau menjadi suami bisku? Di halaman tadi, Mei Qingchen bilang kau adalah keturunan ular langit kuno. Meski aku tidak terlalu paham, tapi harusnya kau sangat kuat. Orang sekuat itu kenapa mau datang ke keluarga Su? Kenapa mau menjadi suami bisku? Mu Yao teringat, saat itu yang ada adalah pemilik asli. Dan pemilik asli begitu kejam. Wen Nancy tetap melindunginya meski tidak pernah berinteraksi banyak dengannya. Selalu terlihat lembut dan berjarak. Dia memang sudah lama penasaran soal ini. Wen Nancy tidak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia menghela napas pelan. 2 tahun lalu saat aku terbangun, aku berada di sebuah hutan bambu. Tubuhku terluka sangat parah dan banyak mengeluarkan darah. Aroma darah itu menarik banyak hewan buas bermutasi. Saat itulah ayahmu muncul dan menyelamatkanku. Waktu itu aku sudah tidak memiliki kenangan tentang masa laluku. Tapi aku tahu bahwa membalas budi adalah hal yang harus dilakukan. Ayahmu lalu membawaku ke keluarga Su. Dia bilang putrinya sedang sakit. Sifatnya berubah total, berbeda dengan saat dia masih kecil. Dia memintaku untuk menjadi suami bis putrinya,
melindungi tubuh putrinya, dan memastikan tidak ada yang menyakitinya. Dia bilang 3 tahun sebagai batasnya. Setelah 3 tahun dan penyakit putrinya sembuh, aku sudah menyelesaikan kewajiban balas budiku. Mau pergi kapan saja boleh. Mendengar itu, ekspresi Mu Yao berubah sejenak. Apa maksud kata-kata ini? Ayah dari keluarga Su bilang tubuhnya sedang sakit, sifatnya berubah total, 3 tahun sebagai batasnya. Wen Nancy datang ke keluarga Su sudah hampir 3 tahun. Setengah tahun lagi genap 3 tahun. Mu Yao teringat hal yang pernah disampaikan sistem spasial, bahwa tubuh ini sebenarnya miliknya. Sistem, kau dulu pernah bilang tubuh ini sebenarnya milikku. Sebenarnya apa maksudnya? Sistem spasial berkata, maksudnya, tuan rumah memang aslinya adalah orang dari dunia ini. Tubuh ini memang milikmu, tapi ada seseorang yang dengan jahat memanipulasi sesuatu, membuat jiwamu terpaksa meninggalkan tubuh ini dan pergi ke dunia akhir zaman. Sementara ke dalam tubuh ini ditanamkan jiwa jahat yang rusak, untuk merusak nama baikmu, dengan sengaja menyakitimu, dan menyiksa para suami bis yang seharusnya menjadi milikmu. Tapi jiwa jahat itu sudah sepenuhnya dihancurkan oleh hukuman petir alam semesta. Dan tuan rumah kembali lagi dan sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Tuan rumah tidak perlu khawatir soal masalah tubuh. Saat tuan rumah pertama kali berpindah ke sini, bukankah tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali? Justru seperti sudah sangat menyatu dengan tubuh ini. Mendengar penjelasan sistem, Mu Yao tersadar kembali seketika. Bulu matanya bergetar, dia berkomunikasi dengan sistem lewat pikiran. Waktu pertama kali aku berpindah ke sini, memang benar. Aku merasa tubuh ini sangat nyaman. Tidak ada rasa tidak cocok sedikit pun. Dia berhenti sejenak, teringat perasaan saat itu. Tubuh ini juga sangat koordinatif. Dulu dia pikir itu karena memang seperti itu proses berpindah alam. Tapi setelah mendengar ini, dia mulai memikirkan banyak hal. Anehnya, kenangan masa kecil tubuh ini terasa sangat kabur bagiku. Aku tidak bisa mengingatnya. Sistem spasial berkata, itu harusnya memang kenangan aslimu, tuan rumah. Jangan terburu-buru. Lama-lama pasti akan teringat kembali. Mu Yao merenungkannya dan bertanya. Maksudmu, ayah dari keluarga Su ini adalah ayah kandungku. Apakah dia tahu soal ini? Berdasarkan cerita Wen Nancy, ayah dari keluarga Su tahu bahwa tubuhmu sebelumnya dikuasai jiwa gelap. Pantas saja dalam kenangan pemilik asli, ayah dari keluarga Su meski sangat baik padanya dan tidak pernah kekurangan apapun, tapi juga tidak pernah benar-benar akrab dengannya. Dan para suami bis yang dulu ingin dinikahkan, syaratnya hanya harus cukup kuat dan latar belakang keluarganya baik. Dia membantu menikahinya, tapi permintaannya hanya satu, lindungi dia dengan baik. Soal lain tidak peduli. Bahkan saat dulu pemilik asli mengadu bahwa para suami bis itu selalu menolak mendekat, ayah dari keluarga Su tetap tidak turun tangan. Dia hanya bilang itu urusan yang harus diselesaikan oleh pemilik asli sendiri. Dia sebagai ayah tidak bisa ikut campur. Wen Nancy tidak tahu bahwa saat itu Mu Yao sedang berkomunikasi dengan sistemnya. Melihat Mu Yao diam saja, suasana hatinya bergerak. Istri tuan, itu hanyalah janji yang dulu aku buat dengan ayahmu. Aku tidak akan pergi. Masih ada setengah tahun lagi untuk genap 3 tahun. Tapi sekarang aku sudah memutuskan tidak akan pergi. Mu Yao tersadar, dia menatap Wen Nancy dengan serius. Terima kasih sudah mau menceritakan ini padaku. Ini membuatku memahami banyak hal. Sama-sama, istri tuan masih ingin menanyakan apa lagi? Apapun yang ditanyakan, aku akan menjawab. Selama istri tuan bertanya, aku pasti jawab. Tapi kau sudah lupa asal-usulmu dan kehilangan kenangan masa lalumu. Lalu bagaimana kau bisa tahu begitu banyak hal? Wen Nancy menjelaskan dengan tenang. Mungkin memang ada kaitannya dengan keturunan ular langit kuno. Aku memiliki sebagian kenangan warisan dari garis keturunanku. Saat ada sesuatu yang relevan dibicarakan atau dipikirkan, informasinya langsung muncul di benakku.
Tapi warisan kenangan itu tidak lengkap. Dan dia juga bisa merasakan bahwa sejak dia menderita luka parah di hutan bambu di selatan dulu, tubuhnya mengalami masalah serius. Kemampuan gaib yang seharusnya dimiliki oleh keturunan ular langit kuno tidak bisa sepenuhnya digunakan. Hanya bisa mengeluarkan sebagiannya. Kalau bukan karena masalah di tubuhnya itu, meskipun harus menanggung akibatnya, dia seharusnya sudah bisa menggunakan teknik rahasia keturunan ular kuno untuk menyelamatkannya tepat waktu. Tapi dia tidak tahu bahwa dalam pertempuran itu, di mana dia berada saat semuanya terjadi.